warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan syahrul ramadhana unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Salam dan juga salawat kita sampaikan kepada pimpinan kita, pada junjungan kita, pada suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan di bulan ini yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya di dalam bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, apa fungsinya Al-Quran bagi kehidupan manusia? Bahwa Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu bertujuan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas, maka ketika kita ingin selamat di dunia dan juga di akhirat, maka peganglah terus petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita dan akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Karena itu di bulan ini, di bulan Ramadan ini, karena Allah turunkan Al-Quran yang begitu mulia di bulan Ramadan ini, maka marilah kita jadikan Al-Quran ini untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Pertama, kita membaca Al-Qurannya, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau perlu, kita harus punya target dalam bulan Ramadan ini, minimal 1 kali kita menghatamkan Al-Quran. Maka 30 juz kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita bisa mengaturnya dalam keseharian kita. Bulan Ramadan kita melaksanakan 30 hari kita berpuasa. Artinya setiap hari kita berpuasa, maka 1 hari kita bisa membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Nah, untuk mempermudah kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka kita juga bisa membaginya setiap 5 waktu sholat kita. Setiap kita melaksanakan sholat, maka 1 juz atau 10 lembar dalam Al-Quran, maka kita bagi 5. Artinya, setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu,
setelahnya kita bisa membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar saja. Ketika kita membaca setiap sholat 2 lembar, maka otomatis dalam 1 hari kita bisa menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Nah, dalam waktu 30 hari, maka kita bisa menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran 1 kali khatam. Begitu mudahnya kita ingin. Ketika kita ingin punya niat yang baik, ketika kita ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka mari kita sama-sama memanage waktu kita untuk membaca Al-Quran setiap sholat minimal 2 lembar. Insya Allah ini begitu mudah. Yang kedua, karena ini bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka yuk kita sama-sama juga mempelajari kandungan isi Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari kandungan isi Al-Quran, insya Allah begitu banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Maka setelah kita membacanya, kita mempelajarinya, memahaminya, selanjutnya mari yuk kita sama-sama mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para hadirin sekalian, keistimewaan yang kedua daripada bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin sekalian, bahwa kita selaku manusia tidak luput daripada salah, tidak luput daripada khilaf, tidak luput daripada dosa. Karena kita manusia, baik dosa atau kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan atau dosa yang tidak kita sengaja, pasti kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ya, di bulan Ramadan ini, di bulan penuh ampunan ini, yuk kita manfaatkan untuk kita melakukan tobatan nasuha, bertobat sesungguh-sungguhnya kepada Allah, dan kita tidak akan mengulanginya lagi, dan kita akan perbaiki dengan amal-amal ibadah yang lebih baik, yang Allah ampuni segala dosa kita dan Allah terima segala amal ibadah kita. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, keistimewaan yang ketiga dalam bulan Ramadan adalah syahrul du'a. Ramadan syahrul du'a. Ramadan adalah bulan doa. Doa orang yang berpuasa insya Allah dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaima hatta yuftir wa imamul adl wa da'watul madlum." 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang-orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Nah, yang pertama adalah doa orang-orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Artinya selama kita berpuasa, menahan lapar kita, menahan dahaga kita, menahan syahwat kita, menahan kita untuk berbuat zalim, menahan kita untuk berbuat batil, maka ketika itu dan kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan, memohon kebaikan-kebaikan fit dunya wal akhirah, insya Allah doa itu akan diistijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, as-shaimi hatta yuftir wal imamul adl. Yang kedua adalah pemimpin yang berlaku adil. Nah, pemimpin yang berlaku adil doanya juga dikabulkan. Nah, makanya di sini kita wajib memilih pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil, doanya pemimpin tidak akan pernah
lupakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dikabulkan. Ketika para pemimpin berdoa, ya Allah, sejahterakanlah rakyatku, insya Allah rakyatnya akan sejahtera. Ya Allah, jagalah bangsaku daripada perpecahan, insya Allah akan jadikan bangsa ini bersatu dengan kuat. Jika pemimpinnya adil. Dan yang ketiga kata hadis Rasulullah, wa da'watul madlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Nah, hati-hati saudaraku bahwa orang yang dizalimi itu doanya makbul. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita melakukan zalim kepada orang lain. Kalau kita melakukan zalim kepada orang lain, kita berdusta, kita culas, kita berbuat zalim kepada orang lain, maka orang lain yang dizalimi oleh kita berdoa meminta sesuatu pada Allah, maka doanya akan dikabulkan. Oleh karena itu, marilah kita berlaku baik, berlaku adil, berlaku bijak, berlaku kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, agar doa kita, perilaku kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berlaku zalim kepada orang lain. Hadirin sekalian, keistimewaan yang keempat adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ramadan, seperti yang bagaimana Rasulullah SAW sabdakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sadatal sayyatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dan inilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mudah dalam beribadah dan menjauhi kemaksiatan. Karena ya, ketika kita di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, maka ibadah kita semakin rajin, kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, bersedekah, membantu saudaranya, membantu temannya, ya, membantu orang tua, ya, itu bagian daripada amal ibadah kita. Dan setiap amalan ibadah yang baik maka akan terima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di Lauh Mahfuz menjadi amal soleh, dan itu menjadi bekal kita nanti masuk surga. Dan di bulan Ramadan juga pintu neraka ditutup. Kenapa? Karena begitu banyak kaum muslimin seluruh dunia melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, sehingga menutup hal-hal maksiat, menutup hal-hal kebatilan yang dilakukan oleh umat manusia, sehingga kita terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar, terhindar dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjauhi segala kemaksiatan, menjauhi segala kebatilan, agar ini menjadi bekal kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, keistimewaan daripada bulan Ramadan adalah di mana di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mulianya atau yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, atau kita sebut dengan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tahukah kalian 1000 bulan itu kalau kita hitung kira-kira berapa tahun? Coba kita hitung. 1000 bulan dibagi, ya, 1 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 1000 dibagi 12 bulan, kurang lebih sekitar 83 tahun. Barang siapa kita melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita menegakkan sholat malam, ketika kita bertilawah, ketika kita berzikir, ketika kita beristighfar, ketika kita berasholawat kepada Allah, maka seperti kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun tanpa berhenti, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa mandi, tanpa
membuang air besar dan lain sebagainya. Ya, jadi 83 kita melaksanakan ibadah terus menerus yang pahalanya tentunya luar biasa. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini nanti akan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, maka yuk kita sama-sama memburu, kita sama-sama mengambil, sama-sama kita bersemangat beribadah di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar akan Allah turunkan, para malaikat yang ada dari surga Allah diturunkan ke muka bumi ini mencatat siapa saja umatku yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu tepatnya di 10 malam terakhir Ramadan. Ayo kita sama-sama bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, hadirin sekalian, jemaah sekalian, mari kita sama-sama mengambil keutamaan, keistimewaan dari bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Ya, penuh semangat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, karena keistimewaan Ramadan tidak datang di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Yuk, saya mengajak diri saya sendiri dan juga para kaum muslimin yang lainnya, para seluruh umat muslim, ya. Yuk kita sama-sama mengisi Ramadan ini, ya, mengambil seluruh keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan pahala yang banyak, agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan ini menjadi bekal kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya dengan meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan atas serta ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kayak kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan buat kita dalam mengisi Ramadan ini dan mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.